Bapa, kami menyerahkan live siang ini dalam tangan-Mu. Tanpa Engkau sertai hamba-Mu ini tidak akan pernah mampu untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi pengurapan-Mu dan Roh-Mu Tuhan yang membuat hamba-Mu ini menyampaikan vitamin ini dengan penuh urapan dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Kami percaya semuanya berjalan lancar, baik wifi, baik yang bergabung siang ini akan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kalau saudara pikir kita sudah 7 bulan. Dan pikir saudara melihat bahwa kehidupan. Rasanya kok di rumah, banyak di rumah. Sepertinya tahun ini saudara tidak berbuat sesuatu yang maksimal. Ya. Tapi menurut saya ketika tadi pagi saya sudah sharing firman di grup, ya, di Yohanes 8 ayat 51, sebenarnya rahasia hidup berbahagia walaupun saudara di rumah adalah ketika saudara bisa merenungkan firman, ya, ketika saudara bisa melakukan firman saat saudara masa-masa di rumah ini lebih banyak dan saudara bisa memberitakan firman, itu rahasia hidup senyatanya, yaitu berbahagia. Ya, kita percaya Yohanes 8:51 berkata, ketika engkau bisa mentaati firman-Ku, engkau akan terbebas dari maut selama-lamanya. Itulah jaminan buat saudara dan saya sebagai orang benar. Hari ini pastikan kalau sudah banyak di rumah, seperti awal-awal ketika saya khotbah, ini masa-masa penilaian saudara, ya. Kalau selama dirumahkan, banyak waktu di rumah, banyak merenungkan firman, banyak melakukan firman, dan banyak hidup menjadi kesaksian atas firman, artinya menggenapi firman melalui kehidupan saudara, saudara bisa menjadi berkat. Setelah masa-masa ini selesai, pasti semua jeripaya saudara, janji Tuhan, hidup saudara akan dibuat berhasil dan beruntung. Itu pasti akan digenapi. Makanya hari ini jangan berpikir kok rasanya waktu habis sia-sia. Saya dulu berpikir ketika masa pandemi ini saya banyak nganggur. Tidak seperti saya harus mobile kemana, ke Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, mungkin keluar pulau dan sebagainya. Ketika saya berpikir saya bisa santai, ternyata hidup saya hari-hari ini justru jauh lebih sibuk. Tapi bukan sibuk untuk perkara-perkara banyak arisan, ya, banyak makan-makan di luar. Enggak, saya enggak pernah keluar, saudara. Selama saya di Surabaya, saya itu enggak pernah keluar sama sekali. Ke supermarket aja enggak. Paling sekali saya makan sama suami dan anak. Itu pun seminggu sekali, ya. Kalau hari Sabtu atau Minggu, saya makan sama suami sama anak. Itu aja kegiatan saya. Tapi apakah itu mengurangi sukacita? Enggak, saudara. Justru hari-hari ini saya merasakan bahwa Tuhan itu memakai hidup saya melalui perenungan firman di rumah, melalui praktek firman, melalui untuk memberitakan firman. Itu arti kata bahagia. Dan ketika saya bisa menerapkan ini, saya percaya bahwa Tuhan menilai hidup saudara dan saya hari-hari ini. Di tengah masa-masa seperti ini, saudara bisa enggak cinta kaya akan firman, sehingga ketika saudara selesai masa ini, saudara bukan hanya kaya, saudara yang saudara kejar hanya kaya secara uang, kaya secara materi, tapi saudara tahu, ketika saya merenungkan banyak firman, dan saya melakukan banyak firman, saya memberitakan firman, secara otomatis hidup saya di masa-masa ini jadi kaya. Kaya apa, saudara? Kaya akan kesabaran, kaya akan penguasaan diri, kaya akan iman, kaya akan kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan. Di mana di masa-masa seperti ini banyak orang yang jualan, orang yang butuh menjual makanan untuk bertahan hidup. Kita bisa di rumah kaya, saudara, memberkati mereka. Tidak perlu kita untuk keluar. Percayalah kalau kita kaya di hadapan Tuhan, Tuhan itu loh pasti memperkaya kita secara fisik, saudara. Tuhan akan memperkaya kita juga secara materi ketika kita kaya secara rohani. Amin, saudara. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan pernah gugur imanmu, ya.
Kita percaya hari-hari ini kita jangan gugur. Kalau di Yesaya 7 ayat 9b berkata seperti ini. Yesaya 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Saya ketika baca firman ini saya juga kaget. Ternyata dalam firman Tuhan itu ada kata-kata jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Artinya hari ini jangan pernah imanmu itu lemah. Sehingga engkau gugur, tidak teguh jaya itu gugur saudara. Lihat lagi firman Tuhan di Lukas 22 ayat 31 sampai 32 yang berkata gini, Simon, Simon ya, lihat ini. Ketika iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, kita semua hari-hari ini mengalami satu masalah tekanan hidup. Itu karena iblis lagi mencobai saudara dan saya. Di tengah masa seperti ini, iblis lihat kalau kekuatan firman-Mu mulai lemah, jam doa, jam baca firman-Mu, bahkan engkau tidak pernah melakukan firman karena engkau berpikir di rumah tidak bisa ngapa-ngapain, rasanya hidup percuma, maka iblis akan datang dan mencuri kekuatanmu. Dia akan memberikan masalah yang membuat saudara akan semakin lemah. Kenapa iblis tahu? Karena selama saudara banyak di rumah, saudara banyak tidak keluar rumah, justru saudara juga nyantai-nyantai. Saudara tidak berjaga-jaga di dalam roh, di dalam kebenaran dengan merenungkan firman. Sehingga iblis seperti yang dialami Simon. Dan luar biasanya ketika saya merenungkan firman, saya sudah buat renungan ini beberapa hari yang lalu. Saya takjub dengan karya Tuhan. Lihat ayat 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. 32-nya berkata gini, tetapi aku Tuhan ya telah berdoa untuk Simon supaya apa? Imanmu jangan gugur. Ya, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hari ini tanpa saudara nyadari, kita punya pendoa syafaat saudara. Tuhan memang tidak kelihatan secara fisik. Tapi saudara lihat ketika iblis mulai datang atas hidup saudara dan saya dan dia ingin menjatuhkan imanmu, Tuhan itu di surga berdoa syafaat buat saudara dan saya. Dia berharap supaya apa? Iman kita itu jangan gugur. Seburuk apapun kenyataan hidup, Tuhan itu selalu mendoakan saudara dan saya. Yang paling penting, imanmu jangan gugur, hiduplah dalam pertobatan dan kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu harapan Tuhan atas semua proses yang hari ini masalah yang terjadi kalau saudara dipaksa untuk dirumahkan hari-hari ini. Dan iblis sedang beracara dengan semua yang terjadi. Tuhan tetap sebagai pendoa syafaat saudara. Itu artinya betapa luar biasanya saudara. Hari ini kita berjuang bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan topang dengan kekuatannya. Tuhan berdoa supaya saudara dan saya imannya jangan gugur. Tuhan itu turut bekerja di dalam setiap persoalanmu, masalahmu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya hari ini apapun terjadi, kita itu jangan kurang percaya supaya kita teguh jaya. Kita jangan gugur, saudara tidak berjalan sendiri. Secara akal saya menghadapi proses, saudara menghadapi proses di masa-masa yang sulit, saudara tidak punya kekuatan. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan menopang dengan kekuatannya dan dia berdoa syafaat buat saudara dan saya, itu artinya Tuhan berkata, engkau harus punya iman yang teguh. Karena kalau imanmu lemah, saudara akan semakin jadi bulan-bulanan iblis. Firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Kalau saudara mulai kurang percaya, saudara mulai merasa kok hidup ini seperti ini, hampa. Hidup ini kayaknya tidak ada nilai Tuhan. Rasanya 7 bulan doing nothing. Kayaknya hidup dihabiskan di rumah apa? Bukan tanpa tujuan Tuhan paksa saudara dan saya hari-hari ini banyak stay at home.
Itu karena dia punya rencana yang besar hari-hari ini memperkuat imanmu. Supaya jangan gugur. Saudara tahu kalau saudara lemah imannya, iblis itu akan maju teratur untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau saudara imannya tidak gugur dan saudara tetap teguh, iblis itu akan mundur teratur dari hidupmu. Selama saudara tidak punya keteguhan iman, dia akan maju terus. Dia akan berkeliling terus sampai ada celah dia akan hancurkan. Yesus aja dicobai di padang gurun, menang saudara. Iblis bilang apa? Aku mundur sesaat untuk cari waktu yang tepat. Hari ini hidupmu benar-benar harus fokus. Artinya saudara harus benar-benar memperkaya hidup saudara dengan firman. Yuk kita lihat. Hari ini tidak usah takut ya. Harapan Tuhan hari ini melalui proses apapun. Kita tahu bahwa Tuhan tetap ingatkan siang ini. Nak, aku tetap mendoakan engkau. Aku tetap topang engkau di tengah badai yang tersulit sekalipun. Aku punya pengharapan. Imanmu jangan pernah gugur. Aku selalu punya pengharapan buat setiap anak-anakku. Jangan hidup di atas fakta, tapi hidup di atas iman yang teguh. Engkau jangan pernah gugur. Karena kalau engkau gugur, engkau akan hancur hidupmu. Tapi hari-hari ini kalau imanmu teguh, setelah masa pandemi ini, engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Ya, yuk kita buka di Ibrani 10 ayat 37 dan 39. Saya akan berusaha untuk pelan-pelan ya, karena beberapa ibu-ibu bilang, Bu Eli kalau khotbah gitu, karena waktu saudara ya. Jadi kalau saya tidak cepat-cepat itu nanti waktunya tidak keburu ya. Saya berharap dengan waktu yang ya memang tipe saya sih nggak bisa ngomong pelan-pelan, itu bukan tipe saya ya. Itu berarti menunjukkan bahwa saya ini orangnya dulu bawel ya. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada ya. Lihat saudara, sedikit waktu lagi Yesus yang akan datang itu sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita calon mempelai, persiapkan hidupmu baik-baik ya. Bukan hanya saudara bersiap-siap secara jubah, jaga kekudusan, tapi secara iman. Karena standar orang benar, mempelainya Kristus harus punya iman di atas rata-rata. Nggak mungkin kita menyambut kedatangan mempelai, tapi iman kita cuma up and down, up and down. Lihat bukti baik, up. Lihat bukti buruk, down. Itu bukan standarnya orang benar. Tapi orang benar selalu imannya tidak pernah gugur. Keadaan buruk dia tetap berkata, aku tetap percaya. Itulah orang benar. Amin saudara. Dan saudara lihat ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Keren ya saudara. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Makanya jangan gugur. Dan apabila ia mengundurkan diri. Ini orang yang imannya gugur. Lihat. Firman Tuhan berkata apa? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara hari ini memilih untuk mengundurkan diri dan saudara gugur secara iman, siang ini Tuhan berkata, engkau tidak berkenan di hadapanku. Makanya Tuhan jadi pendoa syafaat saudara, supaya imanmu itu tidak gugur, supaya saudara berkenan dan layak menyambut kedatangan sang mempelai. Amin saudara, hari-hari ini ujian iman itu sedang terjadi. Saya merasakan bahwa ujian iman saya sedang diuji. Wow, luar biasa saudara. Waktu saya mau melihat perkara yang besar, bukan hal yang mudah buat saya. Kalau orang tahu cerita hidup saya ngalami perjuangan iman, peperangan iman yang tidak main-main saudara. Saya sudah tidak lihat lagi yang namanya kenyataan. Saya tetap berdiri di atas iman. Dan saudara lihat, ayat ke-39-nya. Tetapi kita ya, saudara dan saya, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, yang gugur secara iman dan binasa. Lihat ya, orang yang gugur secara iman dan binasa. Tetapi saudara dan saya, kenapa saudara jangan gugur imanmu? Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup.
Hari ini pastikan saudara dalam keadaan sesulit apapun, jangan pernah menjual imanmu atau gugur imanmu hanya karena kenyataan doa-doamu belum terjawab. Hari ini standarnya orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika dia mengundurkan diri, engkau tidak berkenan di hadapanku dan binasa. Tetapi orang yang percaya dan orang yang beroleh hidup. Kita adalah orang percaya, keturunan Abraham. Kita adalah orang yang sudah dijamin beroleh hidup. Jadi tidak perlu imanmu gugur hanya karena masalah. Amin saudara. Yuk kita lihat 3 hal. Ya, siapa di perjanjian lama 3 tokoh yang imannya dalam keadaan terjepit. Kita lihat mereka tidak gugur dan Tuhan lakukan perkara besar. Di perjanjian lama siapa? Esther. Esther itu walaupun keadaan yang sulit, ya dia tidak gugur imannya sampai pada akhirnya dia bisa menyelamatkan bangsanya. Walaupun dia tahu resikonya, bisa mati loh saudara. Dan di perjanjian baru kita akan bahas perjanjian baru. Matius 5 ayat 22 sampai 23a. Matius 5 ayat 22 sampai 23a. Kita belajar dari seorang wanita Siro-Fenesia, ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya, dia datang sudah kerendahan hati loh saudara. "Kasihanilah aku ya Tuhan." Dia bilang, "Tuhan, engkau anak Daud, engkau Tuhan." Itu artinya perempuan ini sudah datang dengan kerendahan hati karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi ini yang lihat ayat 23-nya. Yesus sama sekali tidak menjawab. Wow. Saudara, kalau dari posisi ini kelihatannya Tuhan jual mahal ya. Kelihatannya Tuhan itu sama sekali loh saudara. Padahal wanita ini sudah datang berkata, "Yesus anak Daud, engkaulah Tuhan." Mungkin hari ini keadaan saudara sama dengan wanita Siro-Fenesia ini. Di mana saudara melihat wanita ini melihat anaknya sangat menderita. Mungkin saudara sebagai seorang ibu hari ini lihat anakmu juga menderita, ya. Mungkin ada ibu-ibu yang anaknya lagi kena sakit, ya. Mungkin engkau melihat suamimu sudah sangat menderita. Ada yang kena sakit, ada yang kena PHK, ada yang kena tokonya sepi, usahanya bangkrut, ya. Saudara sebagai penolong, mungkin sampai hari ini, saudara sudah melihat bagaimana keluarga saudara menderita, dan saudara sudah berdoa. Tetapi Tuhan tidak menjawabnya sama sekali. Saudara lihat, tapi apa yang dilakukan hari ini, pesan Tuhan, jangan pernah gugur saudara imanmu. Kalaupun Tuhan tidak menjawab sama sekali, itu bukan berarti itu yang menentukan hidupmu, menentukan hasil, bukan. Tapi ini adalah ujian iman. Saudara lihat ayat berikutnya, ya. Hari ini kalau saudara lagi lemah karena sudah mendoakan suami, mendoakan siapa, saudara menderita karena melihat suami menderita, lihat anak menderita, dan saudara punya beban. Tapi sampai hari ini beban itu Tuhan tidak ambil, bahkan terlihat Tuhan diam. Lihat Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat. Ya, saudara lihat orang yang tidak gugur imannya. Walaupun Tuhan belum sama sekali menjawab, dia tetap mendekat. Ya, mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Banyak orang ketika Tuhan tidak jawab, saudara justru mulai menjauh. Bukan mendekat. Saudara bukannya menyembah tersungkur di hadapan Tuhan, tapi justru banyak anak Tuhan hari-hari ini menjauh. Hidup dalam penyembahan ogah-ogahan, baca firman ogah-ogahan, bahkan berdoa juga ogah-ogahan. Kecewa. Kecewa Tuhan, kecewa. Lihat aku loh sudah doa, ini anakku sudah menderita Tuhan. Aku lihat suamiku itu sudah menderita, pekerjaannya, usahanya sepi. Lah saya berdoa Tuhan, kok Tuhan itu tega? Tuhan tidak jawab sama sekali, sama keadaannya. Wanita ini sama sekali, tapi responnya imannya tidak gugur saudara. Dia tetap mendekat, menyembah, dan dia memohon. Dia berkata, "Tuhan tolonglah aku."
Itulah satu ciri orang yang tidak pernah gugur imannya ketika dia diuji dalam keadaan. Orang diuji pasti diam, saudara. Orang di dalam satu ujian, masa saudara boleh tanya sama gurunya, jawabannya apa? Enggak. Walaupun saudara teriak-teriak, guru itu tidak akan berikan solusi, jawaban. Pikirkan, saudara. Ini masa ujian sama. Tuhan diam karena dia sedang menguji bagaimana imanmu sebagai orang benar. Amin, saudara. Yuk kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, ya. Sudah tidak ada jawaban sama sekali. Jawaban Yesus itu secara manusia, saya waktu baca, bencekno, saudara. Jengkelkan. Lihat Yesus jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Masih dianjing-anjingkan. Itu artinya Tuhan tuh kelihatan tega, cuek, tidak peduli, sudah tidak dijawab. Ya, saudara lihat keadaan itu dialami, padahal dia lihat anaknya itu sudah sangat menderita dan butuh pertolongan. Tapi Tuhan cuek, tidak peduli, tega, dianjing-anjingkan. Tapi luar biasa respon orang yang tidak gugur imannya. Lihat kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang ketiga, perempuan ini melakukan respon apa waktu imannya tidak gugur? Dia membenarkan Tuhan, artinya sepakat. Amin, saudara. Apapun yang terjadi, dia tidak kecewa. Dia tetap yakin bahwa pertolongannya tetap datang dari Tuhan Yesus. Dia tidak marah, dia tetap yakin. Dan dia juga tidak kecewa, saudara. Hari ini kita semua 3 hal yang akan dilakukan. Mendekatlah. Jangan dalam saat-saat seperti ini keadaanmu saudara makin jauh, lemah kekuatanmu. Saya waktu ngalami titik nadir, saya tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Saya sadar bahwa saya tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan semua tipu daya iblis yang berusaha menjatuhkan, menggugurkan iman saya. Tanpa kehidupan yang intim sama Tuhan. Tanpa ada kehidupan yang dekat sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Dan yang kedua, saya berdoa, memohon. Tuhan, aku percaya Engkau itu sumber pertolonganku. Yang ketiga, saya tidak kecewa. Apapun terjadi, sudah berdoa. Keadaan Tuhan masih cuek, masih dianjing-anjingkan, sepertinya tidak peduli. Saya tetap membenarkan Tuhan, saya tetap sepakat. Saya tidak kecewa, saya tetap sabar. Saya tetap yakin, seyakin-yakinnya bahwa pertolongan saya hanya datang dari Tuhan. Itu yang saudara kerjakan. Saudara lihat hasilnya, Matius 5, ayat 15, ayat 28. Ya, yuk kita lihat ini hasil yang akan saudara dan saya nikmati. Walaupun Tuhan tidak jawab sama sekali. Walaupun Tuhan hari ini cuek, tidak peduli. Tega, aduh Tuhan, tega Tuhan, tega. Sudah berdoa Tuhan tega. Kok biarin suami saya sampai seperti ini, ninggalin saya, tidak kasih uang, pukul-pukul saya, hina saya. Tuhan, kamu tahu Tuhan, aku itu sudah lihat suamiku itu aku menderita Tuhan. Saya lihat suamiku kerjaannya juga sepi hari ini. Itu membuat saya hari ini tolong. Tapi lihat Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada wanita Sirofenesia ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika. Waktu saya baca ayat ini, wow, Tuhan itu keren. Jangan gugur ya iman saudara dan saya. Walaupun terlihat Tuhan cuek, Tuhan itu tidak jawab apapun. Kok Tuhan tidak ada jalan terbuka. Tuhan hari ini pastikan dia tetap berdoa hari ini buat saudara dan saya. Nak, tetap jangan gugur. Sebentar lagi apa yang menjadi kehendakmu, aku akan menggenapi seketika. Balik telapak tangan. Itulah Tuhan
yang saudara dan saya sembah. Hari ini mendekatlah, menyembah, memohon, arti berdoa, minta tolong, membenarkan Tuhan, sepakat, tidak usah kecewa, tidak usah marah, tetap yakin, sabar, sabar. Orang membenarkan Tuhan itu biar dianjing-anjingkan, biar kelihatan keadaan tidak ditolong Tuhan, tetap dia sepakat sama Tuhan. Tidak akan pernah marah sama Tuhan, tidak pernah nyala-nyalakan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Coba Tuhan jawab doa saya. Berapa tahun yang lalu suami saya tidak sampai punya 2 anak loh Tuhan. Padahal awal selingkuh saya sudah teriak-teriak loh Tuhan. Jujur waktu suami saya jatuh dalam perselingkuhan, orang tanya, Bu Eli, apa ketahuannya sudah terlambat, sudah 2 anak? Enggak. Dari awal saya sudah tahu saudara. Karena saya ini orangnya, kalau pagi saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan kok ada sesuatu yang enggak enak, kasih saya peneguhan, dan Tuhan buka peneguhan. Dari awal selingkuh saya sudah tahu. Tapi saya sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah perang saudara. Dalam nama Yesus roh perjinahan. Tuhan tidak jawab sama sekali. Kelihatannya Tuhan tega. Dari lihat bukti nikah siri, saya sudah bilang tolong loh Tuhan. Jangan sampai punya anak Tuhan. Tapi semua ini tidak mengubah keputusan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Saya tetap membenarkan, sepakat. Kalau tidak iman saya gugur. Mungkin saya sudah cerai saudara. Mungkin saya sudah pisah. Mungkin saya sudah menikah lagi. Kalau saya tidak membenarkan keputusan Tuhan. Makanya saya sepakat. Ya sudah Tuhan kasih saya kekuatan, tolong Tuhan kalau memang sampai punya anak 1 dan sekarang punya anak 2, sepakat. Saya cuma minta kekuatan, saya mau minta sabar, saya tidak mau kecewa, saya tetap berharap iman saya tidak akan gugur. Itu loh orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Amin saudara. Saudara mau melakukan ya, kita semua sama-sama hari ini ngalami proses. Karena memang ini akhir zaman, pemurnian ujian buat orang benar sedang terjadi. Tidak usah kaget. Makanya firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7 itu yang berkata, 4:12, janganlah kaget, janganlah heran jika ada sesuatu yang luar biasa itu menimpa hidup saudara dan saya. Saudara hari ini yuk kita lihat contoh yang kedua ya. Hari ini jangan imanmu gugur. Ya, walaupun keadaan apapun saudara tidak perlu gugur. Lihat, Tuhan akan menjawab apa yang saudara kehendaki. Seketika jadilah sembuh. Seketika jadilah pulih. Seketika rumah tanggamu pulih. Seketika aku akan berkati engkau dengan caraku yang ajaib. Yuk, yang kedua, belajar dari siapa saudara? Wanita pendarahan yang 12 tahun ya. Kita semua belajar sama-sama, saya juga belajar, saudara belajar ya. Supaya kita sama-sama bertumbuh jadi orang yang pinter. Tidak dibodoh-bodohi iblis di akhir zaman. Wanita pendarahan 12 tahun, Matius 9 ayat 20 sampai 22 ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita ya. Saudara, saya hampir 11 tahun proses ya menderita saudara, enggak enak suami selingkuh. Ini 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat kalau hidup dalam penderitaan. 1 hari aja kayak setahun saudara ya. Lihat, pendarahan maju mendekati Yesus. Ini orang yang tidak gugur imannya. Kalau saudara baca di Markus 5 ayat 26, dicatat aja. Ya, perempuan ini ngalami apa? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara dan saya, kalau sudah bertahun-tahun menderita, sampai hari ini keadaan itu tidak bertambah baik, tapi justru makin tambah buruk. Sepertinya saudara sudah putus asa. Saudara sudah lihat semua jeripaya saudara, tidak ada faedahnya. Ini keadaan seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara jangan pernah gugur imannya. Lihat apa yang dilakukan wanita pendarahan 12 tahun saat dia tidak gugur imannya. Dia mendekati Yesus dari belakang. Orang kalau mendekati Yesus dari belakang itu logikanya sepertinya Tuhan tidak perhatikan dia. Makanya dia mendekati Yesus, saya percaya. Dia mendekat dan dia memohon. Tuhan tolong aku. Itu doanya. Walaupun Tuhan tidak perhatikan loh, dari belakang loh saudara. Dan dia walaupun keadaannya hari itu sangat berat tekanannya, tantangannya. Kenapa? Karena dia itu jalannya banyak orang berkerumun orang kalau saudara baca. Sedang dia pendarahan saudara, kesakitan.
Tapi dia tetap yakin, tidak pernah ragu walaupun dia sudah putus asa rasanya. Keadaan tidak bertambah baik, bertambah buruk. 12 tahun loh menderita, bertambah buruk. Percayalah ketika tidak gugur imannya dan dia yakin. Dan dia berkata seperti ini. Dia menjamah jumbai jubahnya karena katanya dalam hatinya berarti dia sepakat. Dia yakin dengan Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman yang tidak gugur di balik penderitaan yang lama, yang sudah makin tambah buruk. Tidak ada faedahnya selama ini. Dia mungkin berpikir, saya sudah ini. Keadaan tidak bertambah baik. Bahkan terlihat Tuhan tidak perhatikan hidup saya. Saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Saya cuma gini, Tuhan kamu itu perhatikan enggak ya keadaan hidupku seperti ini. Aku ini disakiti loh Tuhan. Aku ini sudah ngampuni loh Tuhan. Tuhan perhatikan hidup saya. Rasanya Tuhan enggak perhatikan hidup saya. Tapi kita belajar dari wanita pendarahan 12 tahun. Dia tetap mendekat. Dia tetap berdoa memohon kepada Tuhan walaupun dari belakang. Dia tetap sepakat yakin bahwa asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman yang tidak pernah gugur. Siang ini pastikan penderitaanmu lama bukan menentukan hasil akhir. Kalau imanmu tetap berkata, asalku jamah jumbai jubahnya, keuanganku sembuh, rumah tanggaku sembuh, suamiku sembuh, mertuaku sembuh, anak-anakku sembuh, penghasilanku sembuh, kesehatan penyakitku sembuh semuanya. Kesehatanku makin bertambah luar biasa. Aku punya masa depan yang sudah dipulihkan Tuhan semuanya. Itulah iman yang Tuhan perhitungkan. Amin, saudara. Saudara lihat ayat berikutnya, ya. Wanita menderita pendarahan ini berkata apa? Waktu menjamah jumbai jubahnya, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Siang ini pesan Tuhan, jangan pernah gugur imanmu walaupun terlihat Tuhan tidak perhatikan hidupmu di tengah penderitaan bertahun-tahun. Bahkan masalahmu bertambah buruk, jangan pernah gugur iman. Lakukan seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, tetap mendekat kepada Yesus. Tetap memohon pertolongan, sembuhkan aku. Dan dia tetap sepakat, yakin bahwa asalku jamah jumbai jubahmu, aku sembuh. Siang ini katakan di hadapan Tuhan, yuk kita sama-sama berprofetik siang ini. Asalku jamah Tuhan, siang ini jumbai jubahmu. Walaupun penderitaanku sudah lama, aku percaya siang ini engkau akan berkata, sembuhlah keuanganku, sembuhlah suamiku, sembuhlah anak-anakku, sembuhlah sakit penyakitku, sembuhlah semua pergumulan hidupku. Amin, saudara. Hari ini saudara belajar dari 2, satu lagi setelah itu selesai. Ya, saudara tidak perlu takut. Ya, kalau kita tidak gugur imannya, ya kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu, pergumulanmu saat ini juga. Amin. Seketika saat itu juga, saat ini juga pasti sembuh. Yuk. Dan saudara percaya hari ini, Matius kita baca yang ketiga adalah wanita ibu Yesus, ya, Maria. Yuk kita belajar Yohanes 2 ayat 3 dan 5, ya. Kita sudah belajar bagaimana orang-orang mengalami keadaan yang tersulit hari ini, melihat mujizat seketika-seketika dan saat ini akan Tuhan sembuhkan ketika dia tidak gugur imannya. Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Wanita ibu Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, ya, Ibu Yesus itu datang mendekat kepada Yesus dan memohon. Mereka kehabisan anggur. Lihat ya, dalam keadaan kehabisan, kekurangan hari-hari ini, pastikan imanmu jangan gugur. Lihat kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sama, saudara. Waktu kehabisan, waktu kekurangan, Ibu Yesus datang sama Yesus. Dia mendekat, dia memohon, kekurangan, kehabisan. Tapi lihat responnya Tuhan, ya. Dia berkata gini, saatku belum tiba. Artinya ada penundaan. Tuhan tidak segera menjawab apa yang menjadi permohonanmu sampai hari ini, bahkan terlihat penundaan. Karena Tuhan berkata, belum waktuku, engkau harus sabar. Dan apa yang dilakukan respon daripada seorang Maria, ya, walaupun itu dia ibunya. Mungkin dia bisa ngomong, doh anak kok kayak gini. Tapi lihat, Maria tetap membenarkan, sepakat dengan Tuhan. Dia justru berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia tetap sabar, menantikan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, belum waktuku, itu artinya saudara hari ini tetaplah sepakat, tetaplah sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin saudara, hari ini sama polanya, mendekat, berdoa, dia tetap sepakat. Dan saudara lihat, mujizat itu terjadi. Air pencucian kaki menjadi anggur yang nikmat dan mahal. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan. Ketika imannya tidak gugur, dia tetap percaya walaupun ada penundaan waktu. Tapi Maria tetap percaya bahwa ketika imannya tidak gugur, dia tetap mendekat dan dia tetap memohon bahwa kehabisan anggur, dan dia tetap sepakat dengan Tuhan. Dia sabar. Mujizat itu terjadi. Air pencucian kaki menjadi anggur yang nikmat, mahal harganya. Menjadi anggur yang manis. Amin saudara. Hari ini kalau ada penundaan waktu, kalau Tuhan berkata belum waktunya nak, kalau aku berkata belum waktunya, itu berarti aku tahu waktu yang terbaik buat engkau. Aku akan melakukan perkara yang nanti hasilnya bukan sekedar manis, tapi termanis, terindah, terbaik, termahal, ternikmat. Itulah karya Tuhan. Jangan berpikir waktu ada penundaan waktu Tuhan, saudara pikir itu sia-sia. Saya dulu berpikir Tuhan kurang kerjaan. Tapi hari ini saya mengucap syukur. Dengan tidak dijawabnya doa-doa saya, pergumulan saya dipulihkan, itu adalah yang terbaik hari ini. Kalau saya tidak lihat hidup saya jadi hamba Tuhan. Tidak lihat Eli jadi yang sosialita jadi hamba Tuhan, tidak lihat saudara. Saya akan kembali jadi sosialita lagi. Tidak lihat anak saya yang akan jadi hamba Tuhan. Mungkin saya tidak lihat berikutnya anak-anak saya, suami saya yang jadi iman saya. Sebentar lagi kami percaya bahwa apa yang jadi iman saya ketika saya tidak gugur, semuanya Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki akan aku genapi. Seketika itu juga aku akan merubah suamimu. Aku akan merubah hidupmu, aku merubah setiap anak-anakmu menjadi yang terbaik. Melayani Tuhan bukan sekedar abal-abal, tapi yang terbaik. Amin saudara. 3 hal ini, ya saya sudah selesai 3 hal. Saudara lihat, 3 hal apa yang saudara ambil kesimpulannya. Yang pertama, tidak kecewa sekalipun hasilnya mengecewakan. Itu iman yang tidak gugur. Seperti seorang wanita Siro-Venesia. Walaupun terlihat Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab sama sekali. Wanita ini tidak kecewa walaupun hasilnya. Dia lihat anaknya sangat menderita. Kenapa Tuhan tidak segera tolong? Ini sudah sangat menderita, urgent Tuhan. Sangat terdesak Tuhan. Tapi percayalah, iman yang tidak pernah gugur adalah tidak kecewa sekalipun hasilnya mengecewakan. Yang kedua, apa yang dilakukan wanita 12 tahun pendarahan, kita belajar dari kesimpulannya. Wanita ini tetap yakin sekalipun melihat kenyataannya tidak bertambah baik. Semua tidak ada dasar untuk berharap. Putus asa. Rasanya Tuhan kok hasilnya seperti ini. Sudah lakukan apapun loh Tuhan. Sudah doa mungkin sudah ini. Tapi rasanya Tuhan sampai hari ini. Tapi ketika dia tetap yakin bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan dia tidak gugur imannya. Dia berkata,
Tuhan, aku mau ketika aku jumpai jubahmu, aku jadi sembuh. Itu iman yang tidak gugur, tetap yakin sekalipun kenyataan itu tidak bertambah baik, bahkan engkau sudah mulai masa-masa putus asa dan kecewa. Yang ketiga, percayalah di balik jubah-jubah Yesus, walaupun dia tidak perhatikan saudara dan saya saat ini kelihatannya, tapi selalu ada kuasa di balik jubah-jubahnya ketika kita percaya. Yang ketiga, apa belajar dari seorang Maria? Ya, sabar. Sekalipun Tuhan menunda jawaban doa, dia tetap sabar dan akhirnya mujizat terjadi, air menjadi anggur. Amin saudara. Yuk kita jangan kecewa, kita tetap yakin, kita tetap sabar. Walaupun ada penundaan, walaupun Tuhan terlihat tidak jawab sama sekali, Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak perhatikan, hidupmu terlihat seolah-olah. Tapi yakinlah siang ini Tuhan berkata, aku tetap menopang engkau dengan kekuatan ilahiku. Aku sedang di surga berdoa syafaat supaya imanmu jangan gugur. Kalau aku berdoa syafaat dan aku menopang dengan kekuatanmu, tidak akan pernah engkau hancur. Iblis akan mundur teratur. Dan iblis akan mundur teratur, maka mujizatku yang akan terjadi. Selama iblis maju teratur, saudara tidak akan pernah melihat mujizat yang seketika. Kenapa? Karena hidupmu dikendalikan dengan iblis. Tapi kalau hidupmu dikendalikan dengan Tuhan dan saudara punya iman yang teguh, percayalah, jadilah menurut imanmu. Kalau engkau tidak punya iman yang teguh karena engkau terus dikendalikan iblis, imanmu tidak akan melihat mujizat dan tidak akan bisa menggeser gunung persoalan menjadi gunung berkat. Amin saudara. Yuk kita lihat ya 3 hal. Mendekat, memohon, membenarkan. Ya. Ayat peneguhan yang terakhir selesai. Hari ini jangan pernah gugur imanmu. Lihat Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini orang yang tidak pernah gugur imannya. Lihat ayat 8. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari itu pasti mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu pasti dibukakan. Jadi pertanyaan, Bu Eli sudah minta. Tapi kok belum Bu Eli? Sudah cari kok tidak dapat apa-apa Bu Eli. Sudah ketok tiap hari, Tuhan ketok tolong saya sudah keadaannya kepepet Tuhan, butuh pertolongan, kok hasilnya mana? Pintunya ya masih tertutup. Saudara perlu mengerti, hari ini penundaan proses itu cuma ujian. Tapi semuanya ketika saya baca firman ini, Tuhan itu memberikan penjelasan buat saya. Hari ini kenapa Tuhan berkata, aku menunda hidupmu dalam proses yang bertahun-tahun terlihat lama. Karena engkau tahu hari ini, hidupmu kalau aku jawab cepat, itu tidak akan melihat sesuatu karyaku. Saudara tahu, kalau hari ini hidupmu sudah minta sama Tuhan, tapi engkau belum menerima, itu artinya yang saudara minta kehendakmu. Ya, yang saudara minta kehendakmu. Tapi pada akhirnya penundaan itu akan saudara lihat bahwa kehendak Tuhan yang akan saudara terima. Bukankah kehendak Tuhan jauh lebih mulia? Saya dulu cuma minta happy ending sama suami, berpelukan kayak Teletubbies. Tapi ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya minta kehendak saya, justru hari ini saya menerima kehendak Tuhan. Saya hidup bahagia, melihat anak, melihat perubahan suami. Dan saya juga hidup menerima kehendak Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Jangan ragu, jangan gugur imanmu. Yang kedua, mungkin saudara sudah cari. Saudara selama ini cuma cari kepentinganmu, kerajaan harga dirimu. Tuhan tidak jawab sama sekali. Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak perhatikan. Bahkan Tuhan menunda waktunya. Kenapa? Karena ketika saudara mencari kepentingan kerajaan harga dirimu, hari ini saya mendapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga janji Tuhan, kalau saya sudah dapat kerajaan Allah, semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Kerajaan harga diri mungkin hari ini saya dapat, tapi plus kerajaan Allah dan kebenarannya itu ditambahkan. Harga diri saya mungkin hari ini sepertinya terinjak-injak, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Waktu saya belajar direndahkan, hari ini Tuhan angkat hidup saya. Rendahkan dirimu di tanganku, maka aku akan mengangkat engkau ketika aku sudah mendapatkan kerajaan Allah. Amin saudara. Saya tidak perlu promosi, tapi Tuhan yang baik itu membela, mengangkat hidup saya, mengangkat anak-anak saya, mengangkat rumah tangga saya untuk menjadi kesaksian yang hidup.
Amin, saudara. Mungkin hari ini engkau sudah ketok pintunya Tuhan. Tapi kok sampai hari ini Tuhan cuek, Tuhan tunda. Percayalah, ketika Tuhan menunda, itu berarti Tuhan mau membuka bukan satu pintu, tapi akan banyak pintu. Seperti saya, ketika satu pintunya tidak terbuka, Dia sedang membuka banyak pintu, bukan satu pintu. Hari ini, satu pintu yang tertutup, itu karena membuka banyak pintu-pintunya Tuhan. Hari ini, pastikan jangan pernah gugur imanmu. Saya sudah selesai. Gampang kan? Jangan gugur iman, ya. Ayo mulai praktek, ya. Kalau sudah dengar firman, saudara ingat tadi orang yang berbahagia itu apa? Orang yang merenungkan firman, melakukan firman, dan memberitakan firman. Tidak mungkin saudara memberitakan firman kalau hidupmu tidak jadi pelaku. Itu cuma orang Farisi, teori. Sementara orang bilang, pinter khotbah, tapi jalani tidak bisa, nol, munafik. Jadi berkat tidak? Tidak jadi berkat. Tapi kalau saudara hari ini, yuk kita sama-sama praktek firman. Belajar dari 3 wanita, bahkan Esther 4 wanita. Di perjanjian baru 3 wanita, Sirofenesia, wanita pendarahan 12 tahun. Maria ibu Yesus yang kehabisan anggur. Pada akhirnya semua yang dilakukan terlihat Tuhan tidak jawab sama sekali, cuek. Bahkan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak perhatikan, Tuhan menunda. Tapi hasilnya selalu mujizat. Hasilnya selalu yang terbaik. Anggur-anggur yang termanis, yang ternikmat, yang termahal. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan pernah gugur iman. Saudara berkata, aku tidak kuat Bu Eli, bohong. Tidak akan melampaui kekuatanmu karena semuanya biasa-biasa. Tuhan menopang dengan kekuatan ilahi. Tuhan sebagai pendoa syafaatmu hari ini. Dia terus mendoakan saudara dan saya supaya kita jangan gugur. Karena kalau imanmu gugur, engkau tidak berkenan di hadapanku. Penilaianmu gagal sebagai orang benar. Dan saudara bukan jadi orang percaya. Saudara tidak akan bisa memperoleh hidup. Hari ini pastikan, ini hal yang kelihatannya sepele. Tapi ini hal yang serius di hadapan Tuhan. Ketika saya serius dengan Tuhan, saya tidak gugur iman. Iblis mundur teratur. Iblis mundur teratur. Kalau saudara terlihat bodoh di hadapan iblis, dia akan maju teratur. Dan ketika iblis bisa menguasai hidupmu, saudara akan kehilangan perkaranya Tuhan. Saudara akan kehilangan rencana Tuhan. Saudara akan kehilangan kejadian hidup yang dahsyat. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap yuk kita tidak fokus lagi dengan masalah. Ya, boleh masalahmu kelihatan orang yang saudara doakan menderita. Percayalah, tetap aman. Keuangan suamimu tetap aman. Karena saudara berdoa, ada orang yang berdoa dan imannya tidak gugur. Usaha suamimu diberkati Tuhan, aman. Anakmu sakit, anakmu dalam pergumulan, dan kau lihat Tuhan butuh pertolongan, aman. Hari ini keadaan hidupmu sendiri yang sudah menderita, mengalami proses bertahun-tahun, kelihatannya tambah buruk, aman saudara, aman. Mungkin hari ini keadaanmu sudah kehabisan, kekurangan, aman saudara. Amin, ya. 3M, mendekat, menyembah. Mendekat, menyembah, memohon, berdoa. Membenarkan, sepakat dengan keputusan Tuhan. Ketika saudara bisa melakukan 3 ini dan saya hidup praktek firman, benar-benar saudara. Di tengah goncangan apapun saya selalu ingat bahwa saya tidak mau gugur imannya. Dan hari ini saya melihat mujizat karya Tuhan spektakuler dalam hidup saya. Dan hidup seisi rumah saya. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend. Tidak usah berkecil hati walaupun hidup banyak di rumah. Tetap menikmati proses bersama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya bahwa kami tidak mau jadi orang yang memundurkan diri atau gugur imannya. Kami tidak mau Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup karena iman. Bukan karena kami melihat fakta. Kami tidak mau Tuhan hidup hanya diintimidasi oleh iblis. Karena kenyataan hidup yang membuat kami melihat pergumulan kami adalah penderitaan. Bahkan kami mengalami keadaan kekurangan, kehabisan. Tapi kami tahu satu hal bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami tahu bahwa Engkau sedang berdoa
syafaat buat kami. Engkau sedang menopang kami. Dan pada akhirnya ketika kami lulus dalam ujian iman, Engkau berkata, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Bahkan seketika itu engkau menjadi sembuh dan pulih. Karena aku yang melakukan mujizat. Bahkan ada anggur yang terbaik, termanis dan ternikmat akan kami nikmati. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anakmu yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami terobosan terobosan hari ini butuh terobosan keuangan, buka terobosan itu Tuhan. Yang mengalami sakit Tuhan sembuh. Kami percaya virus corona kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu bangsa negara kami supaya aman, tidak ada demo-demo lagi Tuhan, berakhir dengan damai. Terpuji nama-Mu, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, selamat bersuka cita bersama Tuhan, menikmati proses untuk melihat mujizat yang besar terjadi. Jangan gugur imanmu. God bless.